Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengenalkan fitur-fitur yang ada di dalam Elmu. Yang pertama adalah external URL. Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Setelah mengisi modul, kita membuat modul seperti ini. Saya hanya mencontohkan 1-6 pada video sebelumnya. Itu kita bisa menggunakan fitur yang bernama external URL. Fitur itu nantinya berfungsi untuk menyematkan link dari Google Meet, link dari file-file yang sudah ada di dalam Google Drive kita, ataupun link dari bahan bacaan, jurnal, e-book, ataupun video YouTube yang mungkin bisa kita berikan kepada mahasiswa. Oke, langsung saja ya. Caranya adalah kita klik plus di samping kanan. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau di Canvas itu istilahnya item, kalau saya nyebutnya fitur ya, biar gampang ya. Nah, ada beberapa fitur ini, saya akan menjelaskan fungsi dari external URL. Kita klik external URL, lalu kita harus copy paste URL yang hendak kita mau. Nah, biasanya untuk di kelas blended learning untuk mempermudah itu kita menggunakan Google Meet yang personal ya. Pakai Gmail yang personal. Jadi ini logo email saya, jadi bukan yang email UMM. Nah, caranya adalah kita klik new meeting. Nah, get a meeting link to share. Nah, ini kita bisa copy, kita klik di sini, copy, sampai muncul copied meeting link, lalu kita balik lagi ke Canvas Elmu, kita tinggal klik kanan di sini, dan kita klik paste. Lalu kita beri nama, name page-nya. Nah, di sini ada aturannya, name page-nya saya beri nama 001, karena apa? 001 adalah pertemuan pertama. Nah, saya beri nama Google Meet gitu ya. Nah, karena ini adalah external URL, maka jangan lupa untuk ngeklik load in a new tab. Ini kita centang di klik. Biar apa? Biar ketika mahasiswa mengeklik link ini, mereka akan menuju ke Windows baru. Sehingga tab dari kanvas mereka itu masih ada. Oke, kalau ini cukup dibiarkan, lalu kita klik add item. Nah, di sini sudah muncul satu. Kalau yang lain kita bisa coba klik. Kita juga bisa menyematkan atau memberikan file dari materi yang kita berikan, misalkan. Ya, kita ambil dari Google Drive ya. Nah, oke, untuk pertemuan pertama saya klik. Isinya seperti ini. Nah, akan saya share ke teman-teman mahasiswa yang ini, materi. Caranya adalah silahkan diklik kanan, file, ini kebetulan file PDF. Ini bisa Word, bisa Excel, bisa file apapun, bisa. Kita klik kanan, get link. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini yang restricted itu kita klik segitiga ke bawah ini. Kita ganti anyone with the link. Supaya mahasiswa itu bisa mendownload, atau bukan mendownload, melihat file ini di Elmu. Lalu kita klik copy link. Nah, ini kita klik done. Kita balik lagi ke Canvas, Elmu. Klik kanan, lalu kita klik paste. Name page-nya 001, materi, introduction, dan
kontrak kuliah misalkan. Jangan lupa diklik load in new tab. Lalu kita klik add item. Oke, kita akan mempraktekkan satu lagi fungsi fitur ini. Ya, kita klik plus. Ini cuma coba-coba aja ya ini ya. Kita akan menyematkan URL untuk misalkan bahan bacaan nih misalkan. Nah, dari jurnal yang sudah kita tulis. Nah, ini ada link dari jurnal yang sudah saya tulis untuk jurnal Sospol. Judulnya Literasi Visual sebagai Penangkal Foto Hoax COVID-19. Kita klik alamatnya, klik kanan, lalu kita copy, balik lagi ke ilmu. Kita klik kanan di sini, lalu kita klik paste di sini. Lalu jangan lupa diberi nama 001 bahan bacaan jurnal misalkan. Nah, bahan bacaan jurnal. Load in new tab. Kita klik add item. Nah, ketika kita sudah membuat seperti ini, itu jangan lupa untuk mempublikasikannya, supaya mahasiswa itu bisa melihat. Nah, kita cukup klik centang hijau di sebelah kanan. Untuk mengubah judul dari modul pertama, itu kita bisa gunakan tombol 3 titik ini di samping kanan. Kita bisa klik edit, lalu kita bisa mengedit judulnya. Ya. Begitu pula dengan judul yang ada di sini, itu kita bisa edit dengan cara klik di sini, lalu kita klik edit. Nah, kita juga bisa ganti judul, kita juga bisa mengganti URL-nya. Oke. Nah, ini kan ada seperti ini. Nah, itu ada titik yang di sini, itu fungsinya adalah untuk mengubah posisi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah untuk urutannya itu. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika kita menyematkan link seperti ini? Maka kita perlu mencoba untuk menjadi mahasiswa. Saya klik di home. Lalu saya akan menampilkan student view ya. Jadi apa yang sudah kita sematkan tadi di external URL itu akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Klik close dulu aja. Nah, seperti ini saya klik modul ya. Lalu saya akan meluncur ke pertemuan pertama ya, JR3001. Nah, mengapa yang sisanya tidak nampak? Karena saya tadi tidak ngeklik publish di modul yang nomor 2 sampai nomor 6. Oke, kita coba ya. Untuk ngeklik ini. Di tampilan mahasiswa akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Nah, ketika mereka ngeklik ini, itu mereka akan menuju Windows baru. Yang nantinya akan menuju di sini. Ya. Lalu kalau kita klik Join Now, maka mereka akan mengikuti kelas kita ya. Oke, ini asumsi saya close dulu. Itu fungsinya. Nah, mereka akan ngeklik next misalkan. Ini di fungsi external URL berikutnya itu kita juga bisa menyematkan bahan bacaan. Jadi secara otomatis ketika saya klik ini, secara otomatis akan nongol di Windows baru dengan URL yang sudah kita kopikan. Seperti ini. Lalu untuk contoh berikutnya, fungsi URL berikutnya adalah mahasiswa itu bisa melihat
materi perkuliahan kita yang ada di Google Drive. Maka penting sekali untuk menyusun file di dalam Google Drive ini. Fungsinya adalah sangat mempermudah kita dengan cara memaksimalkan eksternal URL. Nah, ini mahasiswa bisa mengakses materi kita kapanpun, dimanapun dengan link yang ada di sini. Jadi, kita memberi mahasiswa untuk belajar yang lebih efektif seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh materi yang saya sampaikan untuk shifting on online journalism dan media convergence misalkan. Mahasiswa bisa belajar dari sini. Nah, itu tadi Bapak Ibu fungsi dari eksternal URL. Terima kasih atas perhatiannya. Video berikutnya saya akan menjelaskan fitur yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.